warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Bab karahatil khusuma fil masjid wa raf'is saut fihi wa nashdid dhala wal bai' wasyira' wal ijara wa nahwihima minal muamalat. Sekarang kita membahas bab tentang adab dan etika di masjid, atau di antara adab dan etika di masjid. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, karahatul khusuma fil masjid, dibencinya perbuatan bertikai, bertengkar di masjid, khusuma. Wa raf'is saut fi, meninggikan suara, teriak-teriak. Wa nashdid dhala, mencari barang hilang. Wal bai' wasyira', transaksi jual beli. Wal ijarah, demikian pula transaksi sewa menyewa. Wa nahwiha minal muamalat, dan muamalah-muamalah yang lain. Jadi dibenci semua perbuatan itu, perbuatan bertengkar, berteriak, kemudian mencari barang hilang, kemudian jual beli, sewa menyewa, itu semuanya jangan dilakukan di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Hurairah berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alaihi fa innal masajid lam tubna li hadha. Rawahu Muslim. Siapa yang mendengar seseorang mencari barang hilang di masjid, siapa yang mendengar seseorang dia masuk masjid ya, hanya untuk mencari barang hilang. Jadi masjid dijadikan tempat untuk mengumumkan barang hilangnya miliknya dia. Tempat dia mencari barang hilang, maka orang yang mendengar itu hendaknya mengatakan la raddallahu alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid itu dibangun bukan untuk cari barang hilang. Jangan sampai orang jadikan masjid sebagai tempat untuk muamalah, disambangi hanya untuk hal-hal seperti itu. Kalau itu diizinkan, akhirnya nanti setiap orang yang kehilangan barang larinya kemana? Ke masjid. Mungkin bisa paham ya kita hikmahnya. Jadi diantaranya untuk menutup celah agar masjid ini tidak dijadikan sebagai sasaran atau sebagai tempat ya kehilangan, tempat pencarian barang-barang yang hilang, sehingga nanti tercampur antara fungsi masjid yang seharusnya untuk ibadah, untuk zikir, akhirnya tercampur dengan hal-hal seperti itu. Orang masuk cari barang hilang itu sesaat atau sewaktu-waktu dia bisa masuk ya, dia bisa masuk. Apalagi di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab Badui atau orang-orang, sebagian orang-orang masuk kemudian berteriak, siapa yang melihat siapa yang melihat kuda saya, siapa yang melihat unta saya. Maka Nabi melarang siapapun menjadikan masjid sebagai tempat dia mencari barang hilang. Bagaimana kalau ada orang merasa kehilangan, pergi ke takmir, ya fulan,
Ana kehilangan barang di masjid, ya, pergi ke takmir. Atau ke orang-orang yang sholat biasanya sholat di masjid. Jadi salah satu hikmahnya larangan ini apa? Jangan sampai masjid berubah fungsi. Karena orang yang kehilangan barang itu pasti banyak. Ono barang hilang, datang ke masjid cari. Atau bertanya tentang barangnya di masjid. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Jika engkau melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, dia menjual, bawa barang dagangan jualan di masjid. Ini anak punya barang, harganya sekian, jualan. Atau orang membeli di dalam masjid. Anak beli barang ente sekian, dan semuanya dilakukan di masjid. Faqulu la arbahallahu tijaratak. Untuk memberi pelajaran, sampaikan kepada mereka semoga Allah memberi keuntungan bagi jual beli kalian. Karena masjid bukan pasar. Kalau diizinkan proses transaksi jual beli di masjid, akhirnya masjid berubah fungsi. Jadi pasar. Kok ketemu nang masjid, dealnya di masjid. Akhirnya terganggu orang-orang beribadah kepada Allah. Akhirnya juga orang bisa salah niat ketika datang ke masjid. Mau apa? Mau beli barang. Maka itu semua dilarang, ya. Karena sekali lagi seperti yang kita baca hadis pada pertemuan yang lalu, hadis Anas bin Malik, di mana Nabi SAW berkata kepada orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid, ya, itu kita tidak bisa bayangkan Baduinya seperti apa, kencing di pojok masjid. Dan bagaimana Nabi SAW menindak orang ini dengan kata-kata yang luar biasa halusnya dan luar biasa sabarnya. Sampai orang Arab Badui ini terkesan, yang keras kaku ini terkesan melihat Rasulullah SAW. Jadi nunduk. Di antara yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, "Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wal qadar." Masjid ini tidak pantas menjadi tempat adanya kotoran ini, baik air kencing atau kotoran manusia. Tidak pantas, jangan sampai masjid Anda jadikan sebagai tempat membuang kotoran. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa yang seharusnya dihidupkan di dalam rumah-rumah Allah. Innama hiya lidzikrillah. Masjid itu sebagai tempat untuk mengingat Allah, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi, jelas jual beli itu tidak ada hubungannya dengan zikir dan membaca Al-Quran. Kalau tujuan masjidnya itu dicampur dengan ini, bahaya nanti. Masjid nanti bisa jadi seperti pasar. Termasuk cari barang hilang, jadi seperti pasar. Orang ramai teriak-teriak nanti. Maka Nabi memberikan larangan, menyampaikan larangan. Kemudian wa idza ra'aitum man yanshudu dhalatan faqulu la raddahallahu alaik. Dan jika engkau melihat ada orang di masjid kemudian dia mencari barang hilangnya, maka katakanlah raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ini tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang sengaja datang ke masjid hanya untuk cari barang hilang, atau orang yang teriak-teriak di dalam masjid. Namun kalau ada saudara kita umpamanya datang ke saya, ke antum, ya akhi antum lihat, ya jangan dihilang, mau tidak ketemu, ya itu bukan akhlak yang mulia.
Jadi konteksnya berbeda. Kalau ada orang tidak menjadikan masjid sebagai tempat pencarian, dia tidak teriak-teriak, tapi dia datang ke orang, ke person. Yang saya katakan datang ke takmir. Itu namanya bukan mencari barang hilang di dalam masjid, sengaja jadi di dalam masjid, tapi dia datang kepada orang-orang yang berada di dalam masjid. Ini kalau kita memahami hikmah dilarangnya ini, kita bisa paham. Ya. Salah satu hikmahnya apa? Kata para ulama, jangan sampai masjid berubah fungsi dari tempat ibadah, tempat membaca Al-Quran, tempat zikir menjadi tempat-tempat yang justru menjadi tempat-tempat yang terkait dengan muamalahnya manusia. Orang mau jual beli ada tempatnya, fisuk, di pasar. Kemudian dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna rajulan nashada fil masjid faqala man da'a ila al-jamal al-ahmar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama buniyat al-masajid lima buniyat lah. Ada seseorang yang mencari untanya dia. Dulu orang kehilangan, yang paling jelas unta, kuda, masuk masjid dia. Siapa yang melihat al-jamalul ahmar, unta merah saya, ini unta yang terbaik. Siapa melihat unta merah saya? Kata Nabi SAW, la wajadta, semoga kau tidak menemukan untamu. Ketahuilah bahwasanya masjid ini dibangun untuk tujuan yang bukan tujuan ini. Jangan dijadikan masjid sebagai tempat orang kemudian bicara soal dunia, mencari dunia dan lain sebagainya. Itu bukan tempatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira'i wal bai'i fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli di masjid, syira' membeli atau menjual di dalam masjid. Wa an tunshada fihi dhalah, dan mencari barang hilang di masjid. Au yunshada fihi syi'run, atau melantunkan syair-syair di dalam masjid. Afadat al-ahadits al-arba'a as-sabiqah, 4 hadis yang sudah tercantum atau 4 hadis sebelumnya itu memberikan faedah an-nahyu 'anil bai' wa syira' wa nasdi ad-dhala wa qawli syi'r wa ghairi dzalik min umuri dunya fil masjid. Larangan menjual, membeli, mencari barang hilang, melantunkan syair dan yang lain dari perkara-perkara duniawi di dalam masjid. Wa nahyu lil karaha, larangan ini status hukumnya adalah makruh, dibenci. Illam yahsul minhu tashwis ala musalli aw qari'il Qur'an aw daris ilmin wa nahwi. Hukumnya makruh selama kalau tidak mengganggu orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, atau orang yang sedang mengkaji ilmu. Fa in hasala min dzalik kana tahrim. Tapi kalau sampai mengganggu maka hukumnya haram. Ad-du'a 'ala man fa'ala syai'an mimma dzukir bi'aksi matlubihi. Doa, boleh berdoa kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tadi dengan doa yang kebalikan. Kita mohon dan kebalikan dari apa yang dia cari atau apa yang dia minta. Dan ini dianjurkan bagi orang yang mendengar atau orang yang melihat atau orang yang mengetahui. Kemudian al-masajid aswaqul akhirah laisat aswaqud dunya. Ini bahasanya para ulama. Masjid itu pasarnya akhirat. Masjid itu pasarnya akhirat. Tempat kita mencari keuntungan di akhirat. Keuntungan yang kita dapatkan di akhirat cari di masjid. Kalau keuntungan yang kita cari untuk dunia cari di mana? Di pasar. Ada tempatnya masing-masing. Walaysat aswaqud dunya wa min adabiha, maka di antara adab-adabnya tanzihuha an kulli ma laysa lahu alaqa bil akhirah.
Maka di antara adabnya adalah membersihkan masjid ini dari segala hal yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Maka bersihkan dari masjid. Wala ba's, kemudian tidak mengapa bitahadduts fil masajid. Boleh bercakap-cakap di masjid, berbincang-bincang di masjid lima salihil muslimin, selama perbincangan itu untuk kemaslahatan umat Islam, fima yakhussu ahwalahum ad-diniyah wal ijtimaiyah, pembicaraan yang terkait dengan urusan agama mereka atau urusan sosial mereka, wa ma lahu naf'un 'amul lil muslimin, dan juga perkara-perkara yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, rapat takmir di masjid, kalau membicarakan umat maka tidak ada masalah. Ya, obrolan yang terkait dengan kondisi kaum muslimin tidak ada masalah di masjid. Tapi soft talk, guyonan, apalagi sampai menggunjing fulan, keluar. Jangan sampai kita kotori masjid ini, rumah-rumah Allah yang dibangun untuk mengingat Allah, dibangun untuk membaca Al-Quran, kita kotori dengan perbuatan-perbuatan dosa atau hal-hal yang sia-sia. Ini menarik ya, ungkapan di sini al-masajid aswaqul akhirah. Ya. Jadi masjid itu suknya akhirat. Siapa yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, sering-sering ke masjid, Pak. Sama seperti orang kalau dapat fulus pengen keuntungan dunia, sering-sering kemana? Ke pasar, entah dia jual beli dan lain sebagainya. Ini aswaqul akhirah. Kemudian dari Sa'ib bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu fil masjid fahasabani rajulun فنظرت فإذا عمر الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Dari Sa'ib bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu fil masjid, saya pernah berada di masjid, lalu tiba-tiba ada seseorang yang melempar saya dengan kerikil kecil. Fahasabani rajulin, hasabani ramani bil hasba wa hiya as-sigharul hasa. Saya dilempar dengan kerikil kecil. Fanadhartu fa idza Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata saya melihat yang melempar ini, ternyata yang melempar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, kata Umar bin Khattab, idhhab fa'tini bihadain. Kamu menghadap saya, bawa dua orang ini. Faji'tuhu bihima, lalu saya membawa dua orang. Lalu Umar bertanya, min aina antuma? Kalian berdua dari mana? Faqala min ahli Taif. Kami dari penduduk Taif. Taif di sini wilayah yang dekat dari Mekah sejauh 3 marahil. Ya, insyaallah kita yang umrah atau yang haji insyaallah sudah tahu. Ya, Taif juga tempat di mana Nabi SAW ketika berdakwah kemudian dilempari batu, diusir sebelum Taif menjadi wilayah Islam. Kata Umar bin Khattab, kamu dari mana? Kami dari Taif. Min ahli Taif. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kalian dari negeri ini, ya, kalau seandainya kalian dari negeri ini, dari mana? Kalian dari Madinah, orang Madinah, aku akan menghukum kalian. Apa yang menyebabkan Umar marah dan ingin menghukum? Karena mereka berdua tarfa'ani aswatakuma. Karena mereka berdua meninggikan ngobrol di masjid keras suaranya. Kata Umar bin Khattab, kalau seandainya kalian bukan dari penduduk Taif, kalian penduduk sini, aku akan hukum karena kalian berdua mengeraskan suara-suara kalian di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua berada di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afad al-hadith karahatu raf'i as-saut في المسجد ولو كان في ذكر أو قراءة القرآن.
dimakruhkan mengangkat suara, meninggikan suara di dalam masjid walaupun sedang berzikir, walaupun meninggikan suara itu dalam rangka berzikir atau membaca Al-Quran. Wa yahrum dzalik in ahdatsa tashwisha, dan bisa menjadi haram kalau bisa menimbulkan kegaduhan. Artinya apa? Dimakruhkan kalau ada orang duduk, ini masjid banyak orang, Pak, lalu duduk dan zikir keras, dan kalau mengganggu haram zikirnya dia, apalagi tidak zikir. Wa tashtaddu al-karaha wal hurma in kana fi khusuma wa ma syabaha. Dan semakin dibenci dan haram jika mengeraskan suara itu dalam jika mengeraskan suara itu karena bertikai, bertengkar, itu lebih haram lagi. Jangankan orang berteriak-teriak karena marah dan lain sebagainya, zikir saja kalau itu mengganggu orang itu dilarang. Dan masjid ini milik umum untuk semua orang, untuk ibadah, agar orang bisa khusyuk dalam ibadah. Ini pernyataan ini dilarang ini tidak hanya dari hadis ini, ikhwani fillah, tapi dari hadis yang lebih eksplisit. Nabi SAW ketika mendengar sahabatnya mengaji dengan suara keras, kata Nabi, pelankan suara kalian, janganlah kalian saling mengganggu. Jadi kalau antum zikir keras-keras mengganggu orang, jangan. Zikir itu untuk menyambung kita kepada Allah, bukan tidak ada urusannya dengan manusia. Jangan sampai orang terganggu dengan zikir kita, dengan bacaan Quran kita, karena itu ibadah yang tujuannya menyambung hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah, membersihkan hati kita. Yustahabbu liman arada an yunabbih ahadan ila syai' fil masjid an yushira ilaihi aw yarmihi bi syai' hatta la yartafi' sautuhu. Ini beliau mengatakan dianjurkan bagi orang yang ingin mengingatkan atau mengingatkan seseorang di dalam masjid atau ingin memanggil seseorang, ya dia boleh melempar sesuatu ya sebagai peringatan agar tidak berteriak-teriak. Ya fulan tidak, tapi dilempar gini baru kan orang tahu. Al-hathu 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fil masjid wa ghairihi li'annahu min a'dham maqasidil Islam. Hadis ini juga memberikan pelajaran bahwa anjuran untuk amar ma'ruf nahi munkar di dalam masjid dan juga di luar masjid, karena amar ma'ruf nahi munkar di antara ibadah yang masuk bagian dari maqsadil Islam, tujuan diturunkannya Islam. Untuk beramar Islam turun, salah satu fungsinya adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah perbuatan-perbuatan buruk manusia. Wa minhu amrun wa nahyun man khalafa adab al-masajid. Di antara amar ma'ruf nahi munkar adalah memerintahkan atau melarang orang-orang yang menyelisihi adab-adab masjid. Jawazul 'uqubah al-badaniyah bid-darbi wa ghairi liman khalafa syar'a Allah 'azza wa jalla. Diperbolehkan memberikan sanksi fisik, al-uqubah al-badaniyah, sanksi fisik, bid-darbi seperti dipukul dan lain sebagainya, liman khalafa syar'allah, bagi orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang memberi hukuman? Yang memberi hukuman siapa? Waliul amr. Yang memberi hukuman waliul amr, pemimpin. Semua sanksi kepada masyarakat itu hanya boleh dilakukan oleh waliul amr. Tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Kalau setiap orang diberi kebebasan, orang akan saling memukul, orang akan saling menghukum, orang akan saling mengklaim fulan salah. Sanksi-sanksi baik itu ta'zir atau hudud. Jadi sanksi karena menyelisihi syariat, baik yang sifatnya ta'zir itu yang tidak ada nasnya, yang tidak ada nas yang eksplisit tentang hukumannya apa di dunia. Jadi pelanggaran tapi Allah tidak menyebutkan hukumannya di dunia apa, maka itu tergantung waliul amr, dia memberi hukuman apa. Di antaranya orang yang menyelisih adab-adab di masjid, berteriak-teriak dan lain sebagainya,
Nggak ada hukuman di dalam Islam dia harus diperlakukan apa, maka itu dikembalikan kepada walil amr. Adapun hudud adalah tindakan-tindakan atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran dan hukumannya sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya hudud itu apa? Orang yang berzina, itu jelas sanksinya dalam Quran dan hadis. Orang yang berzina kalau dia menikah dia dirajam, kalau tidak menikah dilempari batu, dicambuk. Syurbul khamr, syaribul khamr, meminum khamr dan seterusnya. Baik hudud maupun ta'zir itu tidak boleh, tidak boleh dilakukan kecuali orang-orang yang punya otoritas. Dan ini hikmahnya jelas. Kalau tidak dikembalikan kepada penguasa, tapi diberi kebebasan rakyat untuk melakukan itu, maka akan terjadi hukum semaunya sendiri. Orang akan saling mengklaim Anda salah, Anda berhak, akhirnya tadi tukaran. Maka semua hukuman-hukuman, sanksi-sanksi fisik itu dikembalikan kepada pemerintah, dan memang di dalam Islam itu ada prosesnya. Ya seperti proses seperti hukum di sini, di dimanapun ya ada pengadilan dan sebagainya. Tapi Islam merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang menyelisih syariat boleh dihukum. Seperti Umar bin Khattab tadi. Dalilnya adalah Umar bin Khattab khalifah. Kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena penduduk sini, karena penduduk Taif, mungkin dia jahil, bodoh. Tapi kalau penduduk sini, ahli Madinah, dan Anda tak tahu adabnya di masjidnya Nabi, keterlaluan sudah. Buyutullahi ta'ala ju'ilat li-ta'a wal ibadah fayajibu riayatuha bidzalik. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu dibangun untuk ketaatan dan untuk ibadah. Maka wajib rumah-rumah Allah itu digunakan untuk hal-hal yang memang menjadi fungsinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat 36, 37, 38, Allah Azza wa Jalla firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghuduwi wal asal. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang rumah-rumah Allah yang memang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya diungkapkan tasbih baik di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore. Kemudian Allah memuji rijal. Al-Quran kalau menyebut orang-orang yang taat seperti mujahid, orang yang ahli di masjid, itu rijal. Jadi ini menunjukkan kalimat laki-laki yang pantas disebut rijal, itu yang ahli masjid. Bukan yang anting-anting yang nyahano pakai ini. Ya. Dan disebut rijal dalam Al-Quran. Tapi rijal itu yang mujahid, yang melawan hawa nafsunya, yang duduk di masjid, yang menggunakan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Maka Allah mengatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang laki-laki yang tidak terlalaikan karena tijarah mereka, karena perdagangan mereka, bisnis mereka, wala bay'un, jual beli mereka, an dzikrillah. Mereka tidak terlalaikan dari mengingat Allah, tidak terlalaikan dari menegakkan salat, tidak terlalaikan untuk mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji mereka, orang-orang laki-laki yang bisnisnya dia, jual belinya dia, tidak membuat mereka lalai dari ibadah. Maka jelas Al-Quran tidak melarang seseorang tijarah, berdagang, berbisnis,
tidak melarang seseorang jual beli. Silakan kita bisnis, kembangkan bisnis kita, besarkan bisnis kita. Silakan kita melakukan transaksi jual beli dimanapun, dengan catatan jangan sampai bisnismu, jual belimu melalaikan antum dari mengingat Allah, melalaikan antum dari iqamis salah, menegakkan salat, melalaikan antum, membuat antum tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, hitung-hitungan terhadap riba. Selama semua sudah dituntaskan, maka silakan kejar dunia itu. Ada orang gara-gara bisnis sholatnya terlalaikan. Loh, saya kan sholat, naam, ente sholat, tapi sholatmu hampir keluar dari waktunya. Ini termasuk terlalaikan. Gara-gara syughul, duhurnya jam 2:30. Gara-gara zuhur, asarnya jam 5.20. Seorang waktu 5 menit maghrib. Soli. Miskin hada. Iya lek didapat triliunan. Lah dah hasil apa-apa salate sak bunuh. Ya Allah. Ya. Ada yang sholat Jumat subhanallah di depan tokonya dia. Ya. Ya ini orang-orang yang enggak mengerti tentang nilainya akhirat. Dia tidak mengerti tentang nilainya dunia. Ini ada saat dia harus mencari akhirat, diberi peluang untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, ditutup gara-gara cari dunia. Itu pun dunianya belum tentu dapat. Khasarah dunia wal akhirah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yang tercela itu bukan orang yang berbisnis jual beli lah, tapi yang tidak terlalaikan, tidak dilalaikan oleh bisnisnya dia, oleh jual belinya dia. Dia tidak dilalaikan. Dia bisnis jual beli tetap menjaga salatnya, menjaga ibadah zikirnya, mengeluarkan zakatnya dan seterusnya. Maka ikhwani fillah, itu diantara hal-hal yang dibenci, dilarang di dalam masjid. Termasuk kita dilarang di dalam masjid, kita tadi sudah disampaikan ya. Di sini melantunkan syair. Nah, melantunkan syair yang dilarang di dalam masjid itu adalah syair-syair yang tidak ada urusannya dengan akhirat. Tapi kalau seorang melantunkan syair dalam rangka untuk mengingatkan orang mengingatkan orang tentang akhirat, ya, seperti seorang berceramah kemudian dia melantunkan syair-syair tentang kematian, tentang akhirat, maka tidak ada masalah, sepakat. Yang dimaksudkan di sini adalah syair-syair yang memuji tentang dunia, memuji tentang kecantikan wanita, memuji tentang keindahan alam, tanpa dikaitkan dengan urusan akhirat, tanpa dikaitkan dengan Allah. Intinya murni dunia. Maka jangan dijadikan masjid sebagai tempat untuk mengungkapkan itu. Kita tahu bahwa orang-orang Arab itu sangat cinta dengan syair dan mereka sangat pandai dalam bersyair karena bahasa mereka adalah bahasa yang tinggi. Ya, orang Arab ya melihat apapun bisa jadi syair bagi mereka. Dan mereka biasanya punya suq, pasar, atau punya punya hari di mana mereka berlomba-lomba mengungkapkan syair-syair yang terbaik. Maka Nabi melarang jangan sampai itu ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kembali kepada fungsi masjid yang pertama, li dzikrillah wa qiraatil Quran. Untuk mengingat Allah, untuk membaca Al-Quranul Karim. Bahkan ikhwani fillah, kita juga pernah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang membangun masjid dengan ukir-ukiran, membangun masjid yang megah yang bisa membuat orang melihat masjid itu bukan lagi sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat wisata. Maka semua ulama sepakat
tidak dianjurkan mengukir dinding-dinding masjid dengan berbagai macam ukiran-ukiran karena bisa melalaikan. Walaupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak dianjurkan, tidak ada anjurannya, dan polos lebih baik. Kalau membangun masjid dengan megah itu di zamannya Nabi sudah dibangun, walaupun dari pelepah kurma. Ke zaman kami kan masih pelepah kurma semua. Intinya jangan sampai masjid ini sudah dipandang orang bukan lagi tempat ibadah, tapi tempat bermegah-megahan. Orang masuk masjid dulu hatinya itu lupa dengan dunia. Ini tidak masuk masjid tambah ingat dunia. Lu zeni istimewa iki. Ya. Ki geo bahagia zeni. Akhirat itu apa? Tidak ada, artinya lepas akhiratnya. Lepas akhiratnya. Sholat mikir tuku nandi ki. Ya. Karpet istimewa. Ya. Walaupun tidak ada masalah, karpet zen tidak ada masalah. Cuma hati-hati kita. Ya masjid-masjid karena apa? Dan Nabi sudah mengingatkan ikhwani fillah. Nabi sudah mengingatkan kan tanda-tanda hari kiamat apa? Manusia bermegah-megahan dengan masjid. Dan antum lihat sekarang, bahkan sebagian masjid sudah jadi tempat wisata. Orang-orang di luar Islam datang. Pakai pakaian segini. Walaupun masuk harus pakai jilbab tapi rok pendek. Walaupun tidak di dalam masjid, mereka hanya di luar masjid. Akhirnya isya dalam masjid. Jadi orang-orang yang bangun masjid juga harus tahu fungsi masjid apa sih. Dibuat besar, naam, perlu dalam rangka menampung banyak jamaah. Tapi hati-hati dengan zukhruf. Jangan sampai dibuat orang itu masuk masjid, wah wes, lu istimewa Pak. Akhirnya yang ada di benak mereka adalah keindahan dunia. Ini yang jangan sampai terjadi. Maka membangun masjid besar tidak ada masalah, tapi jangan dipoles dengan polesan-polesan yang membuat orang sehingga masuk masjid itu sudah tidak lagi tujuannya sholat, tapi ingin lihat masjid itu ziarah, bukan ziarah, wisata. Ya, wisata. Apalagi kemudian dibuka dibuka pembayaran uang masuk. Ya. Dibuka uang masuk untuk dan lain sebagainya. Ini akhirnya apa? Walaupun modelnya masjid kayak gitu banyak, tapi masjid itu tidak mengeluarkan manusia-manusia yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini tentang masjid. Kemudian bab nahyi man akala thawman aw basaran aw qurrathan aw ghayrahu mimma lahu ra'iha kariha an dukhulil masjid qabla zawali raihatihi lil darurah. Subhanallah, ini diantara adab masjid yang lain. Ya. Larangan orang yang makan bawang merah atau bawang putih, ya, atau apapun yang mengeluarkan bau yang tidak baik atau bau busuk. Orang yang memakan itu semua jangan masuk masjid sebelum dia menghilangkan bau busuk tersebut. Illa lid darurah, kecuali kalau darurah dia harus masuk masjid. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Umar, "Man akala min hadhihi syajara, yani thum, fala yaqrabanna masjidana." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Muslim masajidana. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memakan dari tumbuhan ini, ya di sini disebutkan athum, hadhil jumlah mudraja fil hadis. Ya, ini jumlah athum di sini mudraja. Mudraja itu hanya perkataannya perawi. Barang siapa yang memakan dari pohon ini, kemudian diberi contoh thum, ya ini di sini wathum nabatu ma'ruf karihur raihah. Tumbuhan yang ma'ruf yang mengeluarkan bau busuk. Kata Nabi, siapa yang memakan pohon itu, siapa memakan dari tanaman ini, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia sekali-kali mendekati masjid kami. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana. Ini lebih tegas lagi. Nabi sallallahu bersabda, orang siapa yang memakan dari pohon ini, yakni pohon atau pohon yang tanamannya atau sayurannya itu kalau dimakan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Siapa yang makan, kata Nabi, sebelum dia mencuci jangan mendekati masjid kami dan jangan sholat bersama dengan kami. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang makan, Nabi menyebutkan di sini. Tadi tidak disebutkan, hanya pohon. Di sini disebutkan bawang putih, bawang merah, ya. Kemudian daun-daunan yang mengeluarkan bau yang tidak enak. Siapa memakan itu semua, kata Nabi, falyatazilna, maka hendaknya dia menjauh dari kami. Au falyatazil masjidana, atau dia menjauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala, atau menjauh dari masjid kami. Nah, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkhutbah pada hari Jumat, kemudian beliau mengatakan di dalam khutbahnya, wahai manusia, kalian sesungguhnya senang memakan dari dua pohon ini yang aku tidak melihatnya kecuali dia menimbulkan bau busuk, al-basal wa thum. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mencium bau dari dua jenis ini, maka Nabi SAW memerintahkan dia atau mengeluarkan orang tersebut ke Baqi'. Dikeluarkan, artinya disuruh keluar dulu. Maka kata Umar, faman akalahuma, siapa yang memakan keduanya, falyumithuma tabkha, maka apa? Falyumithuma tabkha itu apa? Hilangkan baunya dengan cara dimasak. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kesimpulannya bukan dilarang kita makan bawang putih, bawang merah atau makanan yang halal yang kalau dimakan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bukan larangannya, bukan makanannya, tapi akibat dari makan tersebut, bau busuk yang diakibatkan dari makan makanan tersebut. Itulah yang menyebabkan seseorang dilarang untuk berkumpul dengan manusia, terutama di rumah-rumah Allah. Makanya Umar bin Khattab memberikan solusi, kalau kamu makan, maka buatlah makanan ini tidak mengeluarkan bau busuk dengan apa? Dengan dimasak. Itu artinya bahwa mereka memakan tanpa dimasak. Ini kesimpulannya jelas. Pelajarannya jelas bagi kita bahwa siapapun yang mau ke masjid, maka hendaknya dia tidak membawa bau-bau yang tidak sedap. Maka kita harus memperhatikan, tidak hanya makan bawang putih, bawang merah, rokok pun bisa menimbulkan bau tidak sedap. Kalau antum perokok, hati-hati. Jangan sampai baju bau rokok bercampur bau apapun kemudian masuk masjid. Ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di rumah orang terhormat saja mungkin kita malu. Atau makanan-makanan yang lain yang kira-kira menimbulkan bau yang tidak sedap. Bersihkan dulu diri kita, hilangkan dulu bau-bau yang tidak sedap, kemudian kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara adab kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sya'nil muslim, kata beliau, kata pensyarah kitab ini, di antara yang dianjurkan, di antara perkara orang beriman, orang muslim, ayyakuna thayyibur raihah, hendaknya dia selalu menjaga baunya. Wa khasatan inda huduril masajid, lebih-lebih kalau dia datang ke masjid, karena di masjid itu dia bertemu banyak orang dan berkumpul dengan banyak orang, dan orang-orang pun akan mendekat dengan dia.
wa ikhtiyari atyab ath-thiyab 'inda irtiyadiha wa nas'i malabis al-'amal allati takhruj minhu ar-rawahil kariha. Dan hendaknya maka orang kalau ke masjid dia memilih pakaian yang baik dan melepas pakaian yang dia gunakan untuk bekerja, karena biasanya pakaian-pakaian yang digunakan untuk bekerja itulah yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Wa yuqasu 'ala al-basal wa thum ad-dukhan, kata masyayikh di sini. Dikiaskan dengan bawang putih, bawang merah dan sejenisnya itu adalah ad-dukhan, rokok. Idza kana mudbinuhu yu'dhi an-nas bi raihati famihi. Jika orang bisa terganggu dengan bau mulutnya. Hirsul Islam 'ala at-ta'aluf an-nas wa ib'ad kulli ma min sya'nihi tanfiruhum aw tafriq jumu'ihim. Maka di sini Islam mendorong agar kita ini tidak mengganggu orang, tidak membuat orang lari dari kita. Mendorong kita bisa berkumpul dengan baik, kemudian tidak membuat orang lari dari kita, membuat orang lari dari perkumpulan. Kenapa? Ada bau yang tidak sedap. Ini ikhwani fillah azallah wa iyyakum, di antara adab kita masuk ke dalam masjid. Memang apalagi kita tinggal di tempat di negara tropis atau panas ya. Ini tidak semuanya yang ke masjid biasa pakai sayarah, karena sayarah enak di dalam AC. Terkadang ada orang-orang datang dari jauh menggunakan motor, kena sinar matahari, bajunya berkeringat. Ya ini bagaimana cerdas-cerdasnya dia atau langkah preventifnya dia agar ini tetap tidak mengeluarkan bau. Ini memang di antara adab yang perlu diperhatikan. Itulah mengapa di antara adab ke masjid itu yang terkadang juga kita terlalaikan itu adalah menggunakan siwak. Nabi SAW menganjurkan kita mau sholat bersiwak, kemudian ketika berwudu bersiwak. Tujuannya apa? Agar lisan mulut kita ini tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Berapa menit lagi? Nah, fadhal. Kadang-kadang beberapa masjid itu menggunakan mikrofon untuk mengabarin salah satu warga yang menggalinya. Iya. Menyalahi fungsi masjid. Iya, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi mengabarkan kematian seseorang itu diperbolehkan selama tidak seperti tradisi orang-orang jahiliyah. Tradisi orang-orang jahiliyah itu mengabarkan kematian dengan cara berteriak-teriak, kemudian menyebut kebaikan-kebaikan atau menyanjung orang-orang tersebut. Tapi kalau kita hanya menyampaikan tidak panjang, menyampaikan kepada khalayak, insya Allah tidak termasuk, karena dari dari keterangan yang ada tidak ada larangan. Tidak ada larangan kita menyampaikan hal itu, yang pertama. Yang kedua, menyampaikan kematian seseorang itu terkait dengan kemaslahatan umat, terkait dengan orang yang meninggal, dia butuh doa, dia butuh kematiannya tersebar ke khalayak, dan butuh orang-orang datang untuk mensolati dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Setahu ana insyaallah tidak ada masalah selama tidak berlebihan. Yang terlarang yang jelas-jelas haram yang disebutkan di dalam hadis itu seperti nahyun jahili. Nahyun jahili itu mengabarkan kematian seperti orang-orang jahiliyah. Dengan apa? Berteriak-teriak. Teriak-teriak itu, si fulan meninggal, si fulan yang sangat baik, yang sangat. Dia menyebut kebaikan-kebaikannya, kemudian diiringi tangisan. Itu yang dilarang di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu biasanya nanti juga dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat menganggap itu hal yang lumrah atau terganggu dengan hal itu. Tapi yang disampaikan jelas insya Allah bukan perkara yang haram, bukan perkara yang murni dunia seperti jual beli, tapi yang disampaikan kan tentang kemaslahatan orang banyak.
Wallahu a'lam.